Selamat pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Pembubaran warga yang menduduki lahan sengketa dengan perusahaan sawit di Lampung Tengah ricuh, 7 orang ditangkap. Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Tulang Bawang Barat ricuh yang dipicu banyak surat suara rusak. Takut dimarah orang tuanya karena menghabisi uang untuk berjudi, seorang mahasiswa nekat membuat laporan palsu jadi korban pembegalan motor. Lari. Kericuan terjadi di lahan singkong yang disengketakan warga 3 desa di Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah pada Kamis siang. Puluhan orang yang menduduki lahan ini sejak beberapa hari lalu akhirnya dibubarkan polisi. 7 orang yang membawa senjata tajam dan melawan petugas ditangkap. 2 unit alat berat dan belasan motor turut disita. Spanduk bertuliskan tuntutan warga yang dipasang di sebuah gubuk yang digunakan warga sebagai posko diturunkan. Penangkapan warga merupakan buntut dari sengketa lahan warga 3 desa, yaitu Desa Bumi Aji, Negara Aji Tua, dan Negara Aji Baru, dengan perusahaan perkebunan sawit PT Bumi Santosa Abadi atau PT BSA. Beberapa masyarakat yang diamankan karena mereka membawa sajam, kemudian menghalang-halangi kegiatan daripada perusahaan. Sampai dengan jam sekarang ada 7 masyarakat yang kita amankan, tetapi sekarang masih proses pemeriksaan. Ada barang bukti dari yang kita amankan? Yang kita amankan diantaranya ada sajam, kemudian ada beberapa handphone dan lain-lain. Lahan yang dipersengketakan awalnya dikelola oleh PT BSA sebagai perkebunan sawit. Pada 2013, sebagian lahan diambil alih warga karena perkebunan sawit itu terbengkalai. Warga mengklaim lahan seluas 900 hektar yang dikelola perusahaan merupakan tanah ulayat adat mereka. Sementara pihak perusahaan mengelola lahan ini berdasarkan sertifikat hak guna usaha atau HGU. Adalah tanah ulayat adat. Berkenaan dengan itu, kami telah meminta 3 tokoh adat kampung untuk melakukan gugatan kembali di Pengadilan Negeri Gunung Sugi. Perusahaan mengatakan bahwa HGO mereka sah, sementara menurut tokoh adat dan kami masyarakat 3 kampung itu cacat menurut hukum. Maka kami mengajukan gugatan. Saat membubarkan masa itu sebanyak 1.500 personel aparat gabungan dikerahkan. Pemkab setempat telah membentuk tim Pokja untuk membantu menyelesaikan sengketa lahan itu. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Pemilihan Kepala Desa Tiuh Toho Menggala Tulang Bawang berlangsung ricuh pada Rabu sore. Masa pendukung calon nomor urut 2, Linda Renita, mengamuk karena tidak terima dengan hasil penghitungan surat suara yang dilakukan panitia. Mereka menuduh panitia curang karena menyatakan banyak surat suara yang rusak mencapai 428 lembar. Pemilihan kepala desa ini diikuti 3 orang calon. Hasil penghitungan surat suara, calon nomor urut 1 Antori memperoleh 80 suara, nomor urut 2 Linda Renita memperoleh 463 suara, dan nomor urut 3 Abdurrahim unggul dengan perolehan 514 suara.
Kericuhan kemudian diredam polisi dan tentara yang meminta panitia melakukan penghitungan ulang surat suara di kantor Kecamatan Menggalang. Per, nanti tolong kalau memang itu diulang lagi, dibaca lagi kotak suara. Saksi 1, 2, kemudian yang protes berapa orang tadi? 5 orang, itu aja. Yang lainnya nggak boleh masuk. Saya berharap itu supaya kita tertib dan kondusif dan cepat. Paham? Ya, nanti panitia silakan sama Kabak Tapam sama Pak Camat saksinya untuk dilaksanakan. Lihat kuncinya itu. Desa Tiu Toho ini jadi salah satu peserta pilkades serentak yang digelar di 67 desa di 14 kecamatan di Tulang Bawang. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana atau Dinas PPKB Tulang Bawang Barat, Nurmansyah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kejaksaan Negeri setempat Rabu sore. Ia kemudian ditahan karena kasus korupsi di dinas yang dipimpinnya dengan kerugian negara lebih dari 1,1 miliar rupiah. Saat akan masuk mobil tahanan, Nurmansyah memberikan keterangan kepada wartawan bahwa dirinya jadi korban kezaliman pejabat tinggi di daerahnya. Ia membantah jika melakukan korupsi anggaran di dinas yang dipimpinnya. Tapi saya melawan karena di sini ada kezaliman dan penyalahgunaan kewenangan. Ya, tolong rekan-rekan catat itu bahwa saya memenuhi amanat undang-undang seperti ini. Tapi yang jelas saya membantah semua tuduhan itu dan saya melawan. Jadi hanya ini sebatas memenuhi aturan dan saya lawan ini adalah kewenangan yang sebenarnya. Oke, itu saja. Tolong doa ya. Hasil penyidikan Kejaksaan Negeri, Nurmansyah diduga telah mengorupsi anggaran dana alokasi khusus di Dinas PPKB pada 2021 hingga 2022. Hingga sebelum ditahan, Nurmansyah baru mengembalikan uang kerugian negara sebesar ratusan juta rupiah. Terkait penyalahgunaan keuangan pada Dinas PPKB tahun anggaran 2021 dan 2022. Itu anggaran dari mana? Anggaran tidak non fisik. Nurmansyah kini ditahan di Rutan Menggala, Tulang Bawang. Penyidikan kasus korupsi ini akan terus dikembangkan Kejaksaan Negeri untuk memastikan ada atau tidaknya tersangka lain yang terlibat. Ardio Haba melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Seorang mahasiswa yang membuat laporan palsu sebagai korban pembegalan motor di Polsek Sukarame, Bandar Lampung ditangkap Kamis siang. Tersangka bernama Fajri Yulian, 21 tahun, salah satu mahasiswa di perguruan tinggi di Bandar Lampung. Saat diinterogasi polisi, Fajri mengatakan nekat membuat laporan palsu ke polisi karena takut dimarahi orang tuanya setelah motornya digadaikan ke orang lain dan uangnya habis untuk berjudi slot. Komputer jinjing dan ponselnya bahkan juga sudah dijual dan uangnya sudah habis untuk berjudi slot. Kerugiannya banyak kalahnya. Lo kenapa ngelakuin perbuatan laporan palsu? Karena takut ngomong sama orang tua kalau semuanya habis. Oh, apa aja yang habis? Motor, laptop, handphone. Fajri membuat laporan palsu ke polisi pada hari Minggu malam lalu. Saat itu Fajri mengaku diadang 7 orang saat melintas di jalan sepi di Sukarame, Bandar Lampung. Ia kemudian menyerahkan barang berharganya karena diancam senjata tajam oleh pelaku. Hasil penyelidikan polisi, kejadian pembegalan itu rupanya bohong belaka. Jadi dia mengaku ditodong oleh 7 orang pelaku sehingga menyebabkan motor hilang, handphone, laptop dan senilai 26 juta. Setelah dilidik ternyata barang tersebut digadaikan. Motor digadaikan dan laptop dijual, handphone dijual. Atas perbuatannya, Fajri Yulian dijerat dengan pasal 220 KUHP tentang tindak pidana laporan palsu. Ancaman hukumannya 4 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.